Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Emriadi dengan NPM 2010012111146. Kelas IH1A, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Digital. Dosen pembimbing Bapak Dr. Eril Syahmaidi, MPD. Materinya yaitu tentang sejarah komputer atau sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer terbagi atas 5 generasi. Yang pertama yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di luar evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Ciri-ciri komputer dari generasi pertama yaitu 1. Komponen yang dipergunakannya adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Yang kedua yaitu program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, assembler. Yang ketiga yaitu ukuran fisik komputer besar dan memerlukan ruangan yang luas. Yang keempat yaitu cepat panas. Yang kelima, prosesnya kurang cepat. Dan selanjutnya, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis, dan silinder magnetit untuk menyimpan data. Yang kedua yaitu generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi kedua ini, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor ini adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas and Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua yaitu kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Yang ketiga yaitu kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Yang keempat yaitu ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Selanjutnya, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Selanjutnya yaitu generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ketiga ini, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Contoh dari komputer generasi ketiga yaitu PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370. Itu adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu yang pertama, komponen yang digunakan adalah IC, yaitu Integrated Circuit.
Yang kedua, peningkatan dari softwarenya. Yang ketiga, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat dari sebelumnya, bentuk fisik lebih kecil, dan harganya semakin murah. Berikutnya yaitu generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang saat ini. Pada generasi keempat ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang lebih kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh komputer dari generasi keempat adalah IBM 4341, DEC10, Star 1000, TUP11, dan Apple II. Itu adalah contoh komputer dari generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu: pertama, menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Yang kedua yaitu dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang membentuk chip untuk memori komputer. Yang terakhir yaitu generasi kelima, yaitu pada sekarang sampai masa depan nanti. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan preprosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputer generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ciri-ciri komputer dari generasi kelima yaitu komputer paralel yang berarti memungkinkan banyak CPU bekerja sama membentuk suatu jaringan yang efisien. Selain itu, ditemukannya superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan sedikit pun, sehingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang didapat. Lembaga ICOT yaitu atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikan keberadaan komputer generasi kelima ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.